Halo teman-teman, ini sudah hari ke-53 dari 90 hari ya dari kinerja Pak Purbaya. Kita memantau dan It's no memperhatikan lowers. bagaimana kinerja Pak Purbaya setiap hari demi hari sampai hari ke-90 ya. Sudah hari ke-53, hari Jumat tanggal 31 Oktober ya, di hari penghujung akhir November. Hari ini banyak berita mengenai Pak Purbaya menggertak duet maut dari DJP ini ya, dan bea cukai ya. Kita lihat teman-teman. Jitu melawan korupsi. Terus Karena ini nih yang menggerogot kalau di tempat APBN saya, kita kalau sekarang. saya nggak di tempat lain ya. Kalau di tempat saya sih kalau ada yang salah, hukum selesai. Rupanya kenapa selama ini ya? Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa nggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard. Seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahuin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ternyata ada seperti itu ya. Selama ini kemana aja Pak Pur? Ini Saya baru sudah jadi menteri. terus Jitu melawan. Ya, ini kan bercandaan, teman. Dunia tipu-tipu ya. Sebenarnya kan dia langsung menohok langsung kepada Sri Mulyani, Suryo Utomo dan kawan-kawannya ya. Ini kan tusukan langsung kepada oknum-oknum itu. Namun ya dibikin dengan bahasa-bahasa yang halus, dibikin drama-drama cerita dia bertemu dengan siapa? Kejaksaan Agung dan sebagainya kan. Tapi kan sesungguhnya ini maksudnya adalah dugaan gue ya, maksudnya adalah menusuk orang-orang itu. Namun gue muncul pertanyaan dari kalimat Pak Purbaya tadi. Dia mengatakan kalau yang lurus gue bantu, tapi kalau yang miring gue tidak akan bantu gitu ya. Kan pertanyaannya muncul nih, definisi miring itu apa? Oke. Tadi kan dia bilang mencuri. Mencuri ya wajar kalau dihukum gitu ya. Kemudian merampok itu atau membunuh gitu kan, itu wajar gitu. Tapi pertanyaan gue adalah kalau pemeriksa pajak ya, pemeriksa pajak menerbitkan SPHP melewati jangka waktu pemeriksaan, apakah itu definisi miring atau bukan miring? Apakah orang-orang seperti itu akan dilindungi atau tidak dilindungi oleh Pak Purbaya? Kan alasannya gampang. Alasannya ya kami kerja capek nih, keras nih capeknya, kerja capek jadi kami butuh waktu lebih gitu. Melanggar undang-undang, melanggar hukum. Tapi nggak ada sanksinya. Dihukum di undang-undang. Pak Purbaya mau lindungi nggak orang seperti ini? Kemudian orang-orang pemeriksa pajak yang mengintimidasi, mengancam, memeras wajib pajak, tetapi kan nggak ngambil duitnya. Dia memeras, mengintimidasi, mengancam, tapi dia tidak ambil duit wajib pajak. Cuman perilakunya aja, mulutnya aja yang sampah. Pak Purbaya ini dianggap miring atau nggak miring? Oke, yang ketiga, gua datang ke kantor pajak, tidak boleh merekam. Padahal gua mau merekam, gua mau transparansi. Akhirnya gue diusir dari kantor pajak. Tidak pakai dasar hukum. Tidak ada undang-undang, tidak ada PMK yang melarang wajib pajak merekam di kantor publik, di kantor pajak. Tapi gue dilarang merekam. Gue diusir dari kantor pajak. Pertanyaan gue, Pak Purbaya, itu miring atau nggak miring tuh? Apakah itu orang-orang yang akan Anda lindungi atau orang-orang yang akan Anda buang? Kemudian, kalau ada pemeriksa pajak menerbitkan SKPKB nih ya, tagihan pajak ke wajib pajak nih, 10 miliar ditagihkan ya, pajaknya ya. Melewati jangka waktu pemeriksaan. Kan jangka waktu pemeriksaan itu maksimal 6 bulan plus 2 bulan. Dia lewati jangka waktunya. Dia terbitkan SKPKB-nya 10 miliar, suruh orang bayar ya. Pertanyaannya, itu miring apa nggak miring, Pak? Melewati jangka waktu suruh orang bayar 10 miliar. Miring apa nggak miring, Pak? Di undang-undang tidak ada hukuman. Dihukum di PMK tidak ada hukuman bagi orang-orang seperti ini, Pak.
Mau dilindungi atau mau dipantai habis Pak orang seperti ini Pak? Lanjut teman-teman ya. Pak Purbaya ini, gua rasa Pak Purbaya ini kebanyakan bacot ya. Banyak ngomong doang, tapi actionnya mana? Actionnya mana nih orang-orang ini? Sekarang lu udah tahu nih, faktanya lu udah tahu kan? Kita semua juga tahu fakta seperti ini gitu, tapi action apa yang akan Bapak lakukan terhadap orang-orang ini? Gitu loh. Jangan cuman menghukum yang ecek-ecek, yang unyu-unyu, AR gitu ya. Yang mesti Anda hantam itu kepala kantor, kepala kanwil, Pak Dirjen langsung itu, atau mantan Pak Dirjen yang gitu Pak. Berani nggak mereka ini dihantam Pak? Jangan Bapak yang ditusuk sama mereka ini ya. Oke, Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD ngomongin apa nih? Ibu Sri Mulyani itu terlalu protektif terhadap anak buah. Purbaya benarkan hal yang pernah Mahfud MD sampaikan. Oke. Itu terlalu protektif terhadap anak buah. Karena dalam kasus-kasus yang saya tangani itu, saya bicara langsung, Bu, yang diduga terlibat ini harus digeser dulu. Oh iya Pak, tapi tidak dilakukan juga. Karena apa Pak? Nggak tahu, ya protektif itu. Protektif. Lalu suatu saat kita bilang, Bu, ini kan masalahnya di sini, di daftar pencucian uang ini kan ada nama ini nih, pejabat penting di sini. Cuma Bu Sri Mulyani ngomong, kamu besok nggak usah datang lagi ya, kamu ada namanya di sini, gitu. Tapi orangnya masih datang aja dan mengendalikan pembicaraan yang dari Kementerian Keuangan. Protektif itu artinya ada alasan mungkin apa? Protektif itu Bu Sri Mulyani sejauh yang saya tahu itu tidak ingin anaknya dihukum, anak buahnya tuh dijadikan hukuman karena ini menurut pengakuan orang-orang yang datang kepada saya, pada pejabat itu, saya sudah diarahkan oleh Bu Sri Mulyani mulai titik ini tobat. Oke. Tidak. Ini pejabat eselon 1. Ya, eselon 1. Oke. Eselon 1 paling 1. Iya. Saya nebak nih Pak sekarang. Kami sudah diarahkan oleh Bu, mulai ini jangan diulangi. Kamu dulu punya kesalahan. Mulai titik ini saya jadi menteri, kamu jangan ulangi lagi ini. Bu Ani minta gitu. ke dia ya. Nah, dia lapor ke saya gitu, bahwa kami sudah tobat, kami sudah berubah atas perintahan Bu Ani. Itu sebabnya menurut saya lalu Bu Ani itu karena sudah merasa orang sudah tobat, lalu ketika diberitahu bahwa ini terlibat itu dia enggak ambil tindakan apa-apa. Beberapa orang lah. Saya baru tahu. Kalau dia bilang eselon 1, ya Surya Utomo ya. Kalau dia bilang eselon 1. Kalau dia bilang eselon 1-nya eselon 1, itu adalah Heru Prambudi ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang harta LHKPN-nya 71 miliar. Kata siapa kemarin ya? 71 miliar, hampir sama dengan Sri Mulyani. Teman-teman, kalau kita nih wajib pajak nih berbuat kesalahan, boleh nggak kita bilang, Pak pemeriksa, gue diampuni dong ya, gue mulai sekarang jadi orang jujur, jadi orang benar. Boleh nggak kita ngomong gitu? Kita nih kalau lagi di SP2DK atau pemeriksaan pajak, boleh nggak gue bilang, mulai hari ini gue jadi orang yang tobat, tapi semua dosa-dosa gue diampuni dong. Ditempeleng lu sama si orang pajaknya, enak bener, bayar dulu 10 miliar. Kalau nggak bayar, gue sita rumah lu, gue blokir rekening lu, gue matiin lu, masuk penjara lu. Enak bener, minta ampun ya. Kalau wajib pajak digituin. Tapi di Konoha teman-temannya, kalau wajib pajak Indonesia mah baik-baik semua. Anak buah dia sendiri, eselon 1. Eselon 1-nya eselon 1 kata Pak Mahfud MD ya. Dibiarin dong. Bangsat, cara kerjanya begini. Ketemu dengan jaksa. Oke, udah tahu nih teman-teman ya, udah baca ya. Rusak negara kita ya gara-gara orang seperti itu ya. Anggaran 1,3 triliun harus dipertanggungjawabkan. PKS dukung penuh, Purbaya usut tuntas kegagalan Kortex. Jadi Pak Purbaya ya, dari kemarin tuh ngoceh-ngoceh tentang Kortex, bilang Kortex tuh dibikin sama anak SMA lah, bilang nggak bener lah, servernya bermasalah lah. Udah Pak Purbaya tuh nggak usah banyak bacot deh Pak, ya. Gini Pak Purbaya, gini. Anda tuh nggak usah banyak muter-muter Pak Purbaya ya. Dimulai dari yang terlihat jelas di depan mata. Lu tinggal buka komputer, buka kortex.djp.pajak.go.id, lu bisa tahu apa masalahnya. Gitu dong, ya kan? Jelas-jelas di depan mata gitu ya. Ada satu proyek tahi abal-abal, nilainya 1,3 triliun. Itu aja Pak dulu yang diberantas Pak. Itu aja di depan mata Pak, udah jelas kelihatan, tinggal dibongkar Pak.
Aduh, Pak Purbaya. Dari proyek tai abal-abal ini 1,3 triliun aja itu minimal 196 orang masuk penjara semua. Minimal ya, minimal. Gua garansi ya, minimal 196 orang masuk penjara semua, satu gerbong semua, termasuk yang sudah dipecat. Minimal. Tapi di Konoha, teman-teman, di Konoha ya. Di Indonesia mah nggak ada yang koruptor gitu, setahu gue ya. Nah, Pak Purbaya berani nggak begitu? Berani nggak? Ya, dimulai dari apa? Gampang. Pak Purbaya kan bukan orang bodoh. Gampang. Di audit forensik. Di audit, Pak. Audit. Gampang, Pak. Di audit aja itu 1,3 triliun. Mengalir kemana aja duitnya. Panggilin orangnya dari Korea. Panggil sini. Mana uangnya? Lari kemana? Gampang. Lu kasih siapa? Lu kasih siapa? Lu kasih siapa? Gampang. Tinggal di hire aja. Ini auditor yang bagus gitu dari luar negeri lah gitu ya. Ya mungkin biayanya 10 miliar gitu ya. Nggak tahu sih gue. Tapi kan hasilnya bagus kalau auditor yang bagus gitu ya. Ya tinggal tunggu aja hasilnya. Nanti hasilnya apa? Satu benda gitu kan, hasil auditornya lu bawa ke KPK. Nggak usah dibaca, bawa ke KPK gitu ya. KPK jalan. Beres tuh barang. Gitu loh Pak Purbaya ya. Ya, berani nggak Pak Purbaya? Berani nggak diaudit? Berani nggak dilaporin KPK? Jangan cuma bacot doang nih Pak Purbaya. Ya, ngomong doang dari kemarin media sosial darling lu. Nih, hari ini nih. 31 Oktober, tanggal terakhir untuk lapor PPN masa September, masih error korteksnya. Aduh, hari terakhir lapor PPN. Kalau nggak lapor, besok kena denda 500.000. Masih error korteksnya, Pak Purbaya. Gimana? Gampang kok, tinggal diciduk aja orang-orang ini. Ngomong doang Pak Purbaya, rame-rame doang di media sosial. Mana actionnya, mana auditnya? Pak Purbaya spill, dulu petugas pajak dan bea cukai yang langgar hukum itu dilindungi, asalkan capai target nggak normal, korupsi dinormalisasi. Iya, kita semua tahu Pak. Tapi pertanyaannya sekarang lu mau melangkah nggak? Berani nggak melangkah? Karena sekali melangkah, there is no turning back point. Tidak ada point of turning back gitu ya. Tangkap semua Pak. Sampai ke sampai ke yang sudah dipecat Pak. Masuk semua ke penjara Pak. Berani nggak? Gempar loh satu Indonesia loh. Kalau sampai begitu loh. Jaksa Agung sih berani. Ya si Rizak Halid aja berani dihantam sama dia. Pak Purbayanya berani nggak? Siap nggak Indonesia nih goyang nih? Aduh. Pak Purbaya, Kemenkeu harus jaga kepercayaan rakyat, bekerja dengan data dan logika. Kemenkeu harus jadi institusi yang dipercaya rakyat. Karena tanpa kepercayaan, sehebat apapun, kebijakan tidak akan berhasil. Kemenkeu harus jadi institusi rasional yang berjiwa empatik. Kita bekerja dengan data dan logika. Tapi kita juga sadar setiap angka yang kita kelola itu mewakili kehidupan masyarakat. Jadi pengelolaan APBN harus optimal di pusat maupun di daerah. Ketika saya datang ke kementerian untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu harus jadi. Ya, kalau Kemenkeu mau jaga kepercayaan rakyat, solusi gampang. Dimulai dari mana? Dari transparansi. Dimulai dari mana? Wajib merekam di semua kantor pajak ketika pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak. Selesai urusannya. Gua rasa 80% intimidasi, ancaman, koruptor itu hilang. Ya, kalau diwajibkan merekam antara pertemuan wajib pajak dengan petugas pajak. Saat ini, Pak, tidak boleh merekam, Pak. Satu-satunya badan publik yang tidak boleh merekam adalah kantor pajak KPP yang tidak pakai dasar hukum. Ya, tidak ada dasar hukumnya. Orang dilarang merekam. Gua mau merekam, diusir dari KPP, Pak. Bagaimana, Pak? Pak Purbaya, gimana? Aduh. Saya tidak pernah berniat menyerang siapapun, tetapi kalau kebenaran dianggap serangan, mungkin karena kita terlalu lama hidup dalam kebohongan. Ya, Pak.
gue juga ngomong kebenaran, Pak. Kami ini pengen transparansi, pengen merekam di kantor pajak, tapi tidak boleh. Itu dianggap serangan terhadap institusi, itu dianggap serangan terhadap oknum-oknum pajaknya, Pak. Bagaimana, Pak? Kita sama nih, Pak. Aduh, hari ini gue laporin siapa? Gue laporin Hadi Susilo, Kepala KPP Cengkareng, oknum preman yang namanya Farid Bahtiar, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Raden Ajeng Irawardani, Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan di Kanwil Jakbar ya, Muhammad Sofa, Penelah Keberatan, Hanik Listiarini, Suharyanto, Hari Prabowo, Taufik Marasabesi, semuanya adalah orang-orang di grup gerombolan preman di Kanwil Jakarta Barat. Isi pengaduannya apa? Para diduga preman ini bersekongkol menipu hakim di pengadilan pajak. Dia kira hakim itu pada bodoh-bodoh semuanya, mesti ngikutin maunya mereka ya. Mereka membuat surat kuasa yang cacat pemberi kuasanya, cacat pula penerima kuasanya. Kacau itu surat kuasa ya. Orang nggak ngerti hukum disuruh datang ke pengadilan, akhirnya kacau balau itu pengadilan. Gue juga pusing, hakim juga pusing. Mereka tetap ngotot. Kami sudah benar katanya. Kampret ini, Kanwil Jakbar ini ya. Mereka tidak mengindahkan nasihat kebijaksanaan dari majelis hakim. Majelis hakim itu sudah baik, sudah berniat baik, kasih nasihat begini-begini loh. Nggak mau didengerin sama mereka, nggak peduli. Pokoknya kami sudah benar, dibilang. Hakim aja bingung hakim sama mereka ini. Apalagi gue ya. Aduh. Padahal sudah jelas-jelas salah, melanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar PMK, melanggar per ketua PP. Semuanya dilanggar sama oknum-oknum gerombolan preman ini ya. Di pengadilan pajak, bos, terbuka untuk umum, bos. Mereka muter ketika ditanya untuk memperjelas posisi legal standingnya di pengadilan pajak. Gua tanya A, dia jawab X. Gua tanya B, dia jawab Y. Gua tanya C, dia jawab bla 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 bla. Muter dan muter. Mereka terus ngotot tidak mau memperbaiki legal standingnya sehingga sidang PP menjadi tertunda-tunda nih dan berlarut-larut nih untuk mengentertain kebodohan hukum mereka. Emang tolol orang-orang ini ya. Orang-orang ini membuat malu Kementerian Keuangan ya. Orang nggak ngerti hukum tampil di pengadilan pajak. Kacau, akhirnya pengadilannya berlarut-larut, bingung itu hakim sama mereka ini ya. Gue juga bingung, hakim juga bingung. Mereka tetap berpikir kami baik-baik saja, kami benar katanya. Aduh, Pak Purbaya, tolong dong ya diperbaiki. Kanwil Jakbar ini dari Farid Bahtiar, Kepala Kanwil, sampai bawahnya error semuanya, Pak. Aduh, menjadi apa itu Kanwil Jakbar? Purbaya, perubahan besar untuk Indonesia Raya. Mantap. Yang disampaikan oleh Purbaya itu ditunggu oleh masyarakat. Kalau kepanjangan tangan dari Presiden, harusnya semua menteri itu kepanjangan tangan dari Presiden. Hanya memang gayanya yang seperti itu, seperti pencerahan bagi rakyat, ternyata seperti ada oposisi di dalam pemerintahan gitu. Karena jadi rakyat memang sedang butuh itu? Sedang butuh itu, karena siapa lagi yang menyuarakan keinginan rakyat untuk kaya bareng-bareng ya. Dan akhirnya Purbaya menyampaikan itu. Oke. Di media sosial bahkan Purbaya diterjemahkan sebagai perubahan besar Indonesia Raya. Namanya, itu singkatan Purbaya ya? Ya, perubahan besar untuk Indonesia Raya. Walaupun netizen juga menambahkan pelan-pelan Pur, Indonesia belum siap perubahan katanya. Tapi benar kata Zilvia tadi bahwa rakyat menunggu perubahan yang memang dijanjikan oleh Purbaya. Di kontroversi juga saya sempat menyampaikan kan, kalau dengar Purbaya ngomong nih, kelihatannya kita tajir semua bulan depan. Makanya kita aminkan aja ya? Ya, kita aminkan dan kita tunggu. Oke, ya kita semua mendukung Purbaya ya. Kita pengen dia betul-betul melaksanakan apa yang diucapkan. Tetapi gua dari sisi pajak betul-betul pengen dia mereformasi total itu Kementerian Keuangan, terutama di DJP ya, karena gue bersinggungan langsung dengan DJP. Dimulai dari apa? Dimulai dari mengaudit proyek tai abal-abal 1,3 triliun. Yang kedua, membuat aturan yang mewajibkan perekaman audiovisual di semua kantor pajak. Beres urusannya ya. Yang lain nanti kita urus belakangan. 2 itu dulu yang beresin. Dari 2 itu aja sudah akan membuat sebuah reformasi total di lingkungan Kementerian Keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Berani nggak dia mengaudit itu hamba itu ya? Kalau berani, wah, gua sujud di kaki Pak Purbaya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.